Selamat siang pemirsa di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dalam Timex Forum. Kali ini Timex Forum hadir dalam edisi spesial. Hari ini Timex Forum hadir untuk perdana podcast. Edisi perdana ini kami menghadirkan tokoh spesial bagi kita, yaitu motivator perubahan, Bapak Mulyono Subroto. Selamat siang Pak Mulyono. Selamat hadir di Timex Forum. Terima kasih kita Pak podcast hari ini, Pak Mulyono. Kita ingin menggali lebih banyak tentang motivasi-motivasi yang sering disampaikan oleh Pak Mulyono. Ya, kita tahu bersama Pak Mulyono ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat NTT, bahkan di luar NTT ya Pak Mulyono sering memberikan motivasi-motivasi. Di edisi perdana ini kami secara khusus Timex Forum di edisi podcast ini menghadirkan Pak Mulyono untuk kita berbagi cerita, memberikan sharing. Memotivasi dengan tema kita peluang bagi startup di masa pasca pandemi COVID-19. Ya, kita tahu bersama saat ini kita sudah memasuki pasca pandemi, sudah melandai, kita sudah masuk pada masa endemik, di mana peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha sudah mulai terbuka ya Pak Mulyono. Ya, untuk itu kita menghadirkan Pak Mulyono dengan materi yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk pemula-pemula yang akan menjadi pelaku usaha. Ya, mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Mulyono. Tapi sebelum ini, ya sebagai motivator, kita harus tahu dulu perjalanan Pak Mulyono hingga menjadi motivator ini seperti apa. Ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kris. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Mulyono Subroto dikenal orang sebagai motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Memang pada awalnya kita ini harus berpikir bahwa semua zaman itu pasti ada masa dan ada tantangannya ya. Betul Pak. Ya. Jadi setelah pandemi atau di pandemi pun sebelum itu juga ada banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Sama dengan kehidupan saya. Pertama kali sampai saya di Kota Kupang itu tanggal 27 bulan Maret tahun 2007. 2007. Ya, dengan uang Rp20.000. Rp20.000 waktu itu Rp20.000 ya. Waktu itu tanggal 27 bulan Maret 2007. Ya. Jadi ada di buku saya semuanya. Pemirsa juga ada di buku saya, dan di situ saya ceritakan bagaimana saya awalnya di Kota Kupang yang tidak kenal satu manusia pun di sini di Kota Kupang. Tetapi Pak Kris dan pemirsa bisa tahu bahwa saya bisa duduk di sini dan memberikan sharing kepada para pemirsa dimanapun berada, sehingga kita sama-sama bisa mengembangkan sebenarnya ada harta terpendam dalam kehidupan kita untuk menjadi seseorang yang hebat menurut ukuran kita. Tidak perlu ukuran orang lain, sebab ukuran orang hebat itu tidak bisa diukur oleh orang lain. Nah, jadi ukuran hebat itu ada di dalam diri kita sendiri, asalkan kita mau berubah. Betul. Awal itu saya menjadi motivator, awalnya saya menjadi sopir Pak. Iya. Waktu itu sopir. Datang dengan tanpa family atau kemana? Ke Kupang? Saya tidak tahu tujuan kemana, yang saya tahu hanya ada satu daerah yang namanya Kupang, ibu kota provinsi di Nusa Tenggara Timur. Motivasinya apa waktu itu datang? Waktu itu saya motivasinya hanya untuk mencari pengalaman yang baru, kehidupan baru yang dulunya sebelumnya saya adalah seorang pengusaha. Saya seorang pengusaha di Bali. Di Bali ya? Di Bali. Ya, saya pengusaha, apapun saya bisa beli dan segala macam hidup dengan berkecukupan. Bukan kecukupan lagi Pak, lebih. Oh, lebih dari cukup. Lebih ya. Kalau dulu ada mungkin Crazy Rich ya. Crazy mungkin Rich. Saya waktu itu masih zaman itu ya. Tapi waktu itu tidak ada Pak, itu istilah itu belum ada. Iya. Artinya saya bukan cukup, tetapi berlebihan. Ya, lalu kemudian saya mengalami, karena saya tidak pernah belajar startup tadi ya, yang pertama membuka sebuah pengetahuan tentang manajemen sehingga amburadul perusahaan saya, dan saya bangkrut, dan saya akan memulai hidup yang baru dengan suasana dan tantangan yang baru. Tapi tantangan baru itu kok NTT biasanya kan dihindari. Betul. Biasanya memang dihindari, tetapi ada sebuah, dalam tanda kutip ya, ada sebuah dorongan bahwa NTT ini
adalah sebuah daerah ya, disebut daerah, bukan kota ya, tetapi daerah lah, sebagai daerah Nusa Tenggara Timur, daerah berarti orang Jawa kebanyakan banyak. Ada yang berkata bahwa daerah gitu ya. Daerah artinya kok kesini. Memang pertanyaan yang sangat asik gitu Pak Kristo. Karena saya ini akan membuktikan bahwa saya hidup itu dengan usaha sendiri dan tentunya pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan pasti. Dan itu sebenarnya saya ingin membuktikan bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada keluarga saya. Karena keluarga saya dulu pernah bilang, kakak-kakak saya dan adik-adik saya pernah berkata, kamu ngapain di situ di Bali? Ya sudahlah, pulang Surabaya. Wah, saya bisa kok sendiri. Saya bisa berusaha sendiri dan saya yakin bahwa saya akan menjadi orang yang berguna. Bukan sukses, tetapi berguna ya bagi orang lain. Sehingga saya menyelesaikan perkataan saya, makanya saya datang ke Kupang, daerah Kupang, NTT. Salah satu daerah yaitu Kupang tepatnya. Nah dari situ saya awalnya menjadi sopir, ya. Kemudian saya berpikir setelah 1 tahun saya kemudian keluar 4 bulan saya keluar lagi. Dan di situ saya kerja di salah satu perusahaan industri di sini. Kemudian dalam 1 tahun akhirnya perusahaan itu sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tentu di masa-masa awal itu mengalami kesulitan yang luar biasa ya, karena bos tapi dalam waktu singkat menjadi anak buah ya, bahkan menjadi sopir. Betul. Menjadi sopir itu bahkan saya punya kamar itu kipas angin pun saya tidak ada Pak. Kos-kosan ya. Nah kos-kosan itu tidak ada kipas angin pun ada, sehingga ada orang yang mau buang kipas angin bekas, saya ambil dan saya perbaiki. Kebetulan saya ini mengerti sedikit tentang elektronik ya. Sehingga saya sambung kabel apa segala macam jadi. Dan kemudian saya bisa menikmati angin yang dibuat dari mesin kipas itu. Gitu Pak. Ya Pak Kris. Sehingga saya ingin menunjukkan kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudara saya. Gitu Pak Kris. Yang awalnya. Lalu sejak kapan menjadi motivator? Ya, setelah itu saya bekerja di satu industri di sini, perusahaan industri. Kemudian dalam 1,5 tahun kemudian juga tutup yang tadi saya bilang. Nah, dari situ saya berpikir apa yang saya harus kerjakan. Nah, kemudian saya beli koran grup daripada Timur Express, yaitu Jawa Pos waktu itu setiap hari Sabtu. Ya masih masuk Jawa Pos waktu itu. Kalau Jawa Pos masih masuk dulu. Di sini setiap hari Sabtu itu pasti ada lowongan yang bisa 2 halaman Pak Kris. Itu dari segala daerah di Indonesia. Saya baca tidak ada lowongan sama sekali. Tetapi begitu saya baca begini, ada teman saya, sahabat saya itu menjadi seorang pembicara. Kenapa kok saya tidak hubungi dia? Itu di berita, bukan di berita kan, bukan di info lowongan kan? Oh iya. Jadi di berita. Sehingga saya hubungi beliau dan kemudian, bro, saya di Kupang. Yuk adakan seminar di Kupang yuk. Oke bro, gua akan berusaha. Dari situ saya adakan seminar menjadi IO. Menghadirkan teman tadi ya. Menghadirkan teman tadi karena kalau pembicara itu kan ada professional fee-nya, ada bayarannya. Tapi yang ini tidak, ya sudah, gua tahu lu kerjanya mulu, sehingga kita bagilah. Dengan berbekal saya waktu itu tidak ada kendaraan apa segala macam, sehingga saya menemui direktur Timek dan media-media lain dengan pakaian yang sangat rapi supaya saya dihargai. Meyakinkan. Jadi itu adalah satu peluang juga, sama dengan tema yang hari ini menjadi startup. Startup itu artinya kebebasan, keterbukaan berpikir kita. Makanya hari ini saya akan menjelaskan juga tentang ocean. Ocean itu kalau bukan singkatan adalah samudra, kan gitu. Jadi kesempatan itu ada selebar samudra. Nah inilah yang harus kita pahami, Pak Kris. Setiap kita, siapapun kita, dimanapun kita, tidak harus kita menjadi anak gubernur, tidak harus kita menjadi anak seorang presiden, tidak harus kita menjadi seorang anak jenderal, tetapi ocean itu bagi siapa saja. Mari kita lihat ocean.
Siapa ya yang kan? bisa Laut, menyelam, siapa yang bisa menyelam lebih, yang berarti mengarungi, dia bisa sukses sampai sampai di ke sebuah tujuannya. pelabuhan Tujuannya tujuan. ya. Tapi dia harus arungi prosesnya. Ya. Nah inilah yang kebetulan kan yang Pak Kris, tema hari ini adalah bagaimana kita ini menjadi startup pada saat pasca daripada pandemi. Ya. Ketika pandemi kan kita adalah masalahnya adalah pandemi yang semua orang, hampir semua orang ini ekonomi pun dia menurun. Kita Ekonomi memang tidak mati tetapi menurun ya. Kita memang sekarang fokusnya di pasca pandemi, tapi pandemi kemarin saya melihat ada peluang yang sangat bagus, walaupun tidak banyak tapi ada peluang di situ. Betul. Ada peluang di situ, itu benar-benar dimanfaatkan oleh yang mempunyai insting, yang mempunyai insting, mempunyai ide, mempunyai kreativitas. Yang membedakan ini ada dua masa ini, masa pandemi, pasca pandemi. Masa pandemi memang secara umum kita kesulitan, ruang gerak kita terbatas, aktivitas terbatas, tentu ekonomi akan terganggu, terpengaruh. Ya banyak toko yang tutup, banyak usaha yang tutup. Tetapi di situ juga ada peluang usaha. Ya, bagaimana bisnis kuliner dan memanfaatkan teknologi lah. Dan bisnis lain yang memanfaatkan teknologi. Ya. Lalu sekarang kita masuk pada masa pasca pandemi. Sudah terbuka. Ini sudah terbuka. Dua masa yang sebenarnya memiliki perbedaan ya, masa ruang gerak. Ya. Pak Mul melihat dua masa ini. Apakah bisa kita katakan hanya orang-orang kreatif yang mempunyai kreasi, mempunyai inovasi yang bisa memanfaatkan? Pasca pandemi pun kalau tidak kreatif, tidak inovatif, belum tentu dia bisa sukses. Atau bagaimana menurut? Itu sangat betul. Apa yang harus dipunyai oleh seorang startup? Yang saya tadi bilang ada setiap masa itu ada waktunya. Dan setiap waktu pasti ada orangnya. Ada orangnya. Ya. Sehingga pada saat pandemi menuntut kita ini berkreativitasan tinggi, berpikir tinggi. Ya. Nah setelah pandemi melandai, Pak Kristo tadi kasih tahu bahwa sudah melandai, berarti kita sudah terbiasa mengeluarkan ide-ide yang bagus, sehingga mari kita tetap pertahankan itu. Orang mencari sebuah kreativitasan itu lebih susah lebih gampang daripada mempertahankan daya kreativitas itu dalam kehidupan ini. Nah itulah sehingga judul ini tema ini sangat bagus sekali. Nah setelah pandemi ini apa sih yang harus kita lakukan? Nah dalam ekonomi itu semua seakan sangat susah. Tetapi ada ekonomi itu, Pak Kris. Yang saya bilang tadi itu ada, sehingga kita ini harus mengatakan bahwa kita harus memulihkan ekonomi. Memulihkan ekonomi itu baik nasional, kemudian lokal, dan juga kepada diri kita masing-masing. Ya, dalam diri kita juga. Kenapa kok seperti itu? Karena kita ini dituntut oleh zaman yang saat ini, bukan dituntut pada zaman dulu. Iya. Kalau kita dulu ingat Pak Kris, tahun 97, 98 itu adalah krisis moneter. Itu sangat-sangat hebat. Nah kebetulan dari situ bintang saya jatuh mungkin gitu. Bintang saya jatuh pada 98. Maksudnya di situ saya dapat keuntungan yang sangat besar. Sehingga saya mendapatkan tahun itu ya. Tahun itu. Di mana orang-orang itu waktu itu sangat kesulitan dalam ekonomi, malah saya dapat keuntungan dari situ karena saya memiliki tabungan saya dalam bentuk US dollar. Waktu itu. Sehingga orang-orang itu kesulitan, saya masih oke ya. Karena saya jual barang waktu itu dalam bentuk dolar. Ya. Sehingga saya belinya dalam bentuk rupiah, saya jualnya bentuk dolar. Tetapi tukarnya dolar itu ke dalam bentuk rupiah yang nilai tukarnya lebih tinggi daripada kita nilai beli. Begitu Pak Kris. Siap. Nah itu pada saat itu. Nah sekarang pandemi ini adalah sebuah virus, ya kan, yang juga mempengaruhi kepada ekonomi, bukan di daerah kita saja, tetapi di dunia. Tapi mari kita lihat, sebelum ada pandemi,
aplikasi namanya Zoom itu belum ada. Iya, Ya, itu loh. iya. Tetapi ketika pandemi dengan gaya kreativitasan yang maksimal terciptalah Zoom. Dan ikutan-ikutannya. Jadi Yahoo juga ketika punya. pandemi Google kita punya. mungkin di rumah kerja sama orang, tetapi ketika pandemi mengkungkung kita dalam sebuah ketakutan yang sangat agut, sehingga dia memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan uang. Iya. Sebenarnya itu adalah motivasi dalam diri ya. Motivasi dalam diri kita. Motivasi itu kemudian melahirkan kreasi. Betul. Kreasi melahirkan inovasi ya, Betul, untuk melakukan betul, perubahan tadi. Ya, perubahan. seperti saya 2 tahun, kalau dulu Pak Kris kita lihat di media cetak, saya selalu ada iklan untuk seminar, public seminar. Tapi ketika pandemi kan selesai. Kumpul, seakan-akan seminar offline ini benar-benar tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Tapi tahun depan pasti ada. Pasti ada ya. Dengan dukungan Timor Express tentu. Lalu ini kemarin gimana cara menghadapi situasi itu? Ketika saya sudah tidak bisa 2 tahun itu, saya banting setir menjadi usaha lain, yaitu pada saat itu kan ada namanya kesehatan, kesehatan, kebersihan, segala macam. Nah, masuk di situ teman-teman saya ada di Jakarta, pabrik-pabriknya saya beli dan saya jual. Dari situ saya dapat keuntungan sehingga saya membuka lapangan kerja. Bayangkan, pada saat pandemi saya membuka lapangan kerja loh. Membuka lapangan kerja, ya kan? Dia nggak usah kelilingnya, hanya cuma ke ini, ya sudah selesai, kan begitu. Sehingga, oh ya betul, berarti ini semua tidak lepas dari rencana daripada Sang Kuasa, saya kira. Kenapa? Pada saat inilah kamu dituntut menjadi seorang yang berdedikasi tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Lalu berguna untuk orang lain. Nah, dari situ yang saya sebutkan tadi, Blue Ocean. Blue Ocean. Blue Ocean adalah laut biru. Laut biru ya. Kalau ada bukunya itu ada juga. Tetapi yang saya bahas di sini adalah ocean. Sebuah samudra yang luas. Samudra luas ini Pak Kris, terkadang ada badai. Terkadang lautnya juga tenang. Terkadang juga ada arus yang deras. Semuanya itu kita harus hadapi demi mencapai sebuah tujuan. Saya kebetulan saya bersahabat dengan beberapa orang-orang dari akademisi dan kita sharing-sharing, dan saya dapat ocean itu yang saya akan bahas sekarang ini adalah kepribadiannya ocean. Saya ada catat Pak Kris. Ocean itu yang pertama adalah openness, keterbukaan. Laut ini terbuka sekali untuk kita, setiap orang kita yang mau ditahan dulu Pak Mulya. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Kita sudah sampai pada substansi diskusi kita kali ini. Kepada startup, saya kira ini kesempatan yang baik untuk bisa menyelami lebih jauh apa yang dibutuhkan nanti disampaikan pemul untuk menjadi seorang startup yang baik, menjadi seorang pemula, pelaku usaha pemula yang baik. Yang Ocean tadi saya sengaja memotong tadi biar kita lebih konsen lebih mendengar apa yang akan disampaikan pemul. Ocean itu bukan pengertian harfiahnya sebagai samudra ya, tapi ada makna di sini. Ada maknanya. Di sini, silakan pemul. Ini saya kira pesan yang sangat baik untuk pemula. Kembali ke topik kita, tema kita hari ini, kita mau supaya semakin banyak pemula, pelaku usaha pemula startup yang lahir, yang tumbuh di masa pasca pandemi ini. Karena peluang sudah terbuka. Silakan pemul mengeksplor lebih lengkap, lebih jauh soal Ocean ini. Saya kira ini cocok untuk startup ya pemul ya. Pada awal saya di sini Pak Kris, itu saya pernah menjual itu kardus bekas. Saya tempelin dengan satu kata-kata motivasi dan gambar-gambar yang menginspirasi. Itu saya jual Rp15.000. Hanya kardus bekas, ditempelin kata motivasi. Kata-kata motivasi. Dijual kemana Pak? Ada di salah satu toko buku di sini. Dijual di toko buku itu. Hanya menjual motivasi sebenarnya. Menjual kata-kata motivasi itu sebenarnya. 1 bulan bisa laku sekitar 20. Berarti disiapkan untuk dipajang itu. Dipajang untuk memberi motivasi ya. Nah, kenapa saya tidak pakai figura supaya orang-orang bisa memilih figura mana yang bisa dia pakai. Nah, itu saya punya ide openness.
Open. Terbuka. Terbuka ya. Terbuka bagi kita semua. Terbuka bagi siapa saja. Jadi untuk kita berkreasi. Kan begitu, Pak. Harus memiliki keterbukaan itu ya, untuk memulai menjadi seorang startup yang baik harus terbuka. Terbuka. Kita tidak bisa di rumah terus ya Pak Mulia. Tidak bisa di rumah terus Pak Kris ya toh. Harus keluar, harus jalan-jalan ya Pak Mulia, harus. Tidak bisa juga dikungkung atau dikasih sebuah tebing sehingga kita ini tidak bisa melihat dunia luar. Yang begitu banyak kesempatan. Bak ya toh. Bak ini artinya seperti samudra ocean. Kan gitu. Jadi saya bahas adalah openness itu utama sebenarnya. Harus melihat, keterbukaan. Kita lihat terbuka saja. Kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh orang sekitar kita. Ya kan? Saya pernah beberapa di sini di satu perumahan. Di perumahan kita harus belanja ke supermarket yang begitu jauh. Kenapa tidak ada di situ supermarket yang kirim ke rumah-rumah? Misalnya seperti situ. Nah, itu open. Keterbukaan. Marilah kita terbuka berpikir. Jangan kita dikungkung satu kesempatan bahwa saya tidak mampu karena saya bukan anak orang kaya. Saya tidak mampu karena saya hanya seorang anak petani. Saya tidak mampu. Itu ketertutupan, bukan keterbukaan. Bagaimana kita mau melihat peluang sementara kita tidak pernah terbuka pikiran kita dan juga melihat relasi kita tidak pernah terbuka. Gitu. Jadi openness dulu. Itu yang pertama. Ocean. Kemudian ada lagi yang kedua OC. C ya. Consciousness. Artinya kesadaran. Ya. Jadi di sini saya tulis consciousness ya. Consciousness, kesadaran ya. Jadi marilah kita sadar bahwa tantangan-tantangan ke depan itu akan semakin sulit. Kenapa? Karena banyaknya orang yang openness tadi itu. Jadi orang terbuka itu sangat banyak. Orang sekarang belajar dimanapun bisa. Kan ada banyak orang berkata kepada saya bahwa ini coba kita lihat dulu pintar. Dulu orang-orang pintar tidak dibantu Google. Iya kan? Sekarang orang-orang pintar harus belajar dari Google juga. Artinya begini, fasilitas openness tadi itu terbuka sekali ya. Kenapa ada fasilitas kita tidak gunakan? Kalau dulu tidak ada fasilitas, kita tidak bisa gunakan karena tidak ada fasilitas. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi saya bisa tambahkan sedikit Pak Mulia. Kesadaran. Ya harus juga memiliki kesadaran diri ya. Kesadaran bahwa saya punya kemampuan sama gini. Saya harus tahu itu. Saya punya kelebihan di sini. Betul. Ya, dengan openness tadi saya bisa memanfaatkan kemampuan saya, kesadaran diri saya untuk ngomong itu. Yang ketiga apa, Bu? Consciousness ya. Ini agak belepotan ya, Pak. Yang ketiga E-nya ya. Extraversion. Extraversion ini dimensi kepribadian kelompok individu yang selalu nyaman jika melakukan interaksi dengan orang lain. Artinya begini, saya dengan Pak Kris punya ide, saya juga punya ide. Ketika kita ini open seperti sekarang ini, saya sangat bahagia ya, sangat senang dan sangat approach ya kepada Timek yang ada podcast ini. Tidak ada kata terlambat, tetapi yang ada adalah kita mari maju. Artinya kita bekerja sama. Pak Kris punya sesuatu yang lebih daripada saya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak terbuka dan penuh kesadaran seperti itu, berarti kita tidak bisa membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain. Ingat bahwa di dunia ini tidak ada Superman. Yang ada adalah super team. Kan begitu. Betul. Sehingga berurutan ini, ocean. Kan gitu. Di era kolaborasi, era jejaring, tidak ada Superman. Tidak ada. Yang ada adalah tim, jejaring, kolaborasi. Kolaborasi. Anda mau sukses berarti Anda harus bernetworking. Berkolaborasi dengan orang lain. Menerima kelebihan orang lain. Bukan memberikan sesuatu yang mungkin dan sekiranya menurut kita adalah sebuah kebenaran. Saya garis bawahi lagi tadi soal tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam usaha ya Pak Mulia. Untuk startup
jangan merasa terlambat. Jangan merasa terlambat. Oh, di sebelah. Usia sudah boleh tidak muda lagi ya, betul. Tetapi untuk terlambat tidak. Tidak. Yang ada cuman satu tujuan. Ya. Itu pasti betul. Sukses, berhasil. Betul. Yang ada itu, terlambat tidak ada. Tidak ada lagi. Ya pemulia, betul. Ya, betul, tidak ada kata terlambat, Pak. Yang ada hanya tujuan saja, ya, sukses. Jadi ada ocean ini yang kita adalah oceannya yang kita bahas, arti daripada tadi yang Pak Kris bilang itu. Nah, nanti ada lagi setelah ini ada Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi ya. Nah, Blue Ocean Strategi lebih beda lagi. Blue Ocean Strategi bagaimana kita ini bersaing dengan luasnya samudra. Iya. Pertarungan sudah levelnya sudah jadi tinggi. Jadi kita bahas yang ini dulu ya Pak. Yang untuk startup dulu. Pak Kris, kalau ini semakin panas. Kalau diesel itu kan kalau lama-lama kan panas. Yang keempat ya Pak Kris. Yang keempat ya. Yang ke ocean, ya toh. Ocean, OCE. Ya toh. Kemudian ocean A ya. OE sudah A ya. Ya. Agreeableness, ya toh, mudah bersepakat. Mudah bersepakat ya. Mudah bersepakat artinya ketika kita sudah terbuka, sadar, kemudian kita bisa kerjasama, mari kita jalankan sama-sama. Sepakat kita menjalankan sama-sama. Ada keterkaitan semua. Ya. Kalau kita misalnya startup, saya mempunyai satu UMKM misalnya ya. UMKM saya bisa hanya goreng kacang. Bagaimana supaya kacang ini bisa terjual? Orang bisa sementara ini orang banyak yang bisa mengerjakan atau membuat UMKM tetapi tidak bisa jual, itu yang bahaya. Iya. Betul sekali. Nah, karena tidak open tadi itu, tidak bisa kerjasama, tidak ada kesadaran. Nah, itu loh Pak. Sehingga ketika kita buat kacang goreng, saya memerlukan orang yang bisa mengepak packaging itu supaya indah, bagus dan bisa layak untuk dijual. Ketika dijual ada orang yang belanja. Wow, kemasan bagus. Iya kan? Nah, kerjasamanya bagaimana? You tidak bisa sendiri untuk mengemas itu. Bisa kita mengemas, tetapi produk dari kemasan itu harus bekerja sama dengan orang lain. Kan artinya kita kesepakatan. Bro, gua beli putus deh. Bro, kita kerja sama yuk. Kacang ini kita terjual, kamu akan dapatkan sekian. Kesepakatan. Kalau kita tidak pernah open terbuka ya, tidak pernah terbuka kesadaran, kemudian kita tidak mau bekerja sama, maka kita tidak akan pernah menghargai orang lain yang bisa mendongkrak kita. Startup kita. Itu tadi kembali kepada jejaring tadi, kolaborasi tadi. Kita tidak bisa sendirian. Tidak bisa. Kita butuh orang lain. Kita butuh jejaring pemasaran yang bagus. Harus seperti itu. Nah, kemudian yang keberapa tadi? Keempat, ocean. Sekarang. Nah, sekarang N ya. Terakhir. Neuroticism artinya merefleksikan jenis kepribadian yang bertendensi pada pengalaman emosional yang negatif seperti ketakutan dan kesedihan. Buang itu semua. Ini soal karakter ya. Karakter pemulia. Kepribadian ya. Kepribadian inilah yang perlu kita ini. Oh, jangan-jangan saya ketakutan. Ketika orang takut itu akan menjadi peramal sendiri, peramal diri sendiri. Ya kan, Pak Kris pasti sering temui. Jangan-jangan dia sudah jadi peramal, Pak. Buat dirinya sendiri. Betul tidak Pak Kris ya? Betul. Dan kalau itu saya buat kacang goreng, jangan-jangan nggak laku. Itu kan negatif. Motivasi yang negatif ya pemulia. Ya, negatif. Jangan-jangan nggak laku. Nah, ini yang bahaya. Sebelum berperang udah kalah itu. Ya kan, karena tidak ada keterbukaan pemikiran tadi itu, Pak. Nah, jadi buanglah itu semua supaya kita menjadi seorang yang bisa disebut oleh sukses. Pemenang ya. Harus menjadi pemenang. Harus jadi pemenang. Pemenang harus dari dalam diri dulu. Menang diri dulu, lalu kita memenangkan pertarungan. Kita menang di Blue Ocean tadi. Ya, di Blue Ocean ya. Nah, sekarang setelah itu semua harus juga memiliki strategi namanya Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi ya. Lautan itu luas, ya kan? Berarti banyak strategi yang bisa kita buat di situ. Itu nanti kemudian pemulia. Ini kita untuk startup dulu. Itu juga berhubungan juga Pak. Juga berhubungan sekali. Ya, saya cuplik ya. Yang Blue Ocean Strategi. Ketika kita menjual jagung bakar,
dan ada orang lain ikut menjual jagung bakar kepada kita, Hmm. di sebelah kita, Di maka sebelah kita olesin jagung bakar dengan Mentega. mentega. Ketika sebelah juga Oles ikut mentega, kita kasih yang coklat. Ketika di sebelah juga ikut mentega, coklat, ya kan? Berarti kita harus jual es buah. Harus ada Itulah perubahan. Blue Ocean strategi. Harus ada pembeda ya pemulihan. Ada pembeda. Harus ada pembeda, Blue ya. Ocean strategi artinya semua luas. Sama tidak dengan openness itu tadi, keterbukaan. Keterbukaan. You boleh kok. Hmm. Tidak ada hak itu yang haki tidak dihakikan kalau jagung bakar kok. Ya, tidak dihakikan. Ya kan? Tidak ada di hak kekayaan intelektual dan ya. itu tidak bisa Hmm. ketika dia memiliki satu merek dan ramuan-ramuan yang bisa dipatenkan. Iya, iya. Kan seperti itu. Siap, Nah, ini kita bicarakan yang orang sekitar kita. Hmm. Nah, inilah jadi ketika Anda mau menjadi seorang startup, berarti Anda harus memotivasi diri, yaitu keterbukaan pemikiran, kesadaran kita, dan kemudian kita perlu masukan orang lain. Ketika masukan orang lain, kita harus mempunyai networking. Bagaimana kita menggoreng kacang, kemudian sudah ada kemasan, sepakat, tapi kita tidak punya networking untuk memasarkan saya. Iya. Anda tidak akan pernah bisa bahwa setelah menggoreng Anda harus jual. Itu namanya gorengan. Iya. Kan? Dan usaha kita pun akan begitu-begitu saja kan. Skalanya tentu kecil-kecil Betul. aja. Makanya adalah media cetak, yaitu Timor. Apa? Kita tidak punya networking. Bagaimana Pak caranya? Saya tidak punya networking. Ada koran Timor Express. Berapa persentase orang yang mengerti teknologi di dalam orang lokal kita? Berapa banyak? Kita harus lihat. Tetap masih banyak. Opla Timor Express masih besar. Dan di situ bisa kita iklankan. Ya, memanfaatkan media-media iklannya. Memanfaatkan media. Kalau Anda tidak punya networking. Artinya seperti itu adalah masukkan keterbukaan pemikiran kita. Kenapa media cetak ini tidak kita manfaatkan Timor Express. Ya, tentu juga ada media-media yang lain ya pemulihan. Ya, tentu dengan media-media yang lain juga. Ya kan, tetapi koran itu media cetak masih kompatibel dengan zaman sekarang ini. Dan trust, kepercayaan itu terjaga dengan baik gitu, sekarang. Nah, setelah itu ada namanya bank data. Kita sudah di iklan, kemudian banyak yang telepon apa segala macam, pasti ada orang yang belanja kepada kita, itu bank data kita. Setelah itu menjadi naik kepada pelanggan. Gitu. Setelah pelanggan berarti kita sudah punya networking. Pemulihan. Siap. Itulah. Jadi urutannya adalah Ocean itu tadi. Ya, oke. Sangat jelas Pemul. Ini saya yakin sekali akan memberi inspirasi untuk banyak pelaku pemula ya, calon-calon startup. Saya kira setelah mendengar paparan Pemul ini ada niat, ada terinspirasi, termotivasi untuk mengeksekusi rencana-rencana, atau yang belum punya rencana pun tentu inspirasi akan muncul untuk memulai usaha. Betul. Tapi satu pertanyaan Pemul yang sering saya dengar, sering saya ikuti juga, itu kesulitan terbesar seorang pelaku usaha atau pelaku apapun adalah bagaimana memulai. Kita boleh memiliki konsep, kita boleh memiliki rencana yang baik. Tetapi kesulitan terbesar adalah bagaimana memulai, caranya gimana memulai. Itu Pemul sebagai motivator, sebagai pelaku usaha juga bisa memberikan sedikit tips bagaimana untuk memulai. Nah, itu gimana ya? Begini Pak Kris, di sekitar kita ini adalah peluang kita, ya kan? Adalah peluang kita. Mulailah berpikir, mulailah kita open, mulailah kita dengar pendapat orang lain, kesadaran untuk maju. Semua itu pikirkan dulu, kemudian kesadaran itu ada, melangkah. Ketika saya ini dulu tidak punya uang dan tidak kerja lagi, apa yang saya bisa perbuat? Saya punya ide, keterbukaan saya bisa menyusun kata-kata. Kemungkinan buat saya itu adalah kata-kata yang indah, tetapi bagi orang lain mungkin itu adalah sebuah kesempatan untuk dia termotivasi dalam hidupnya. Saya pergi ke toko fotokopi, buang kardus-kardus bekas itu, saya beli. Akhirnya si orang
penting saya ukur pakai orang kita bilang mistar atau penggaris, itu saya ukur, kemudian saya beli lem, ya, kemudian saya ke cetakan warnet. Karena saya tidak punya komputer, tidak punya printer, terus kan? Nah, saya ke warnet, saya desain kata-kata dengan ambil download gambar di Google, kemudian dari situ saya kasih kata-kata Bayi Mulyono, kemudian saya print. Waktu itu saya harus bayar Rp3.000 karena warna per sekali print ya. Sekali print. Ukuran kertas HVS ya. Kertas A4. A4 ya. Keluarlah print itu, satu saya tempel. Nah, yang lain lagi beda lagi. Saya punya dulu 10 macam kata-kata. Oh iya. 10 macam kata-kata. Yang pertama itu berarti 30.000 dong. Ya kan? Modal saya 30.000. Lemnya paling berapa? 5.000 lah. 5.000 ya. Anggap 5.000, dan saya jual ke salah satu toko buku terbesar di sini. Saya titipkan, ternyata laku. Gila. 10 itu ya. 10 itu laku semua ya. dalam waktu 2 minggu waktu itu. Nah, 2 minggu. Tapi berarti saya dapat uang 150.000. Betul ya? Betul. Ya kan? Iya, betul. Nah, saya dengan uang itu, dengan modal 30.000 tadi. Ya, ini poin di sini adalah kreasi tadi ya. Gratis saja. Kreasi ya. Dan kemudian networking. Karena saya kenal juga dengan pemilik toko itu ya. Manajernya toko buku itu. Toko buku itu kan? Ya. Saya kembali pulang, saya ambil kardus lagi, saya print lebih banyak lagi, dan kata-kata lebih banyak lagi, sehingga satu gambar dan satu kata-kata saya bisa cetak 10. Gitu lah. Nah, ada 10 berarti 100. Nah, ketika 100 kali Rp3.000 berarti masih berapa? Tapi jualnya saya 15.000 waktu itu. Ya kan? Ya. Nah, ketika sudah jual berarti saya dapat uang lagi dong. 100 kali 15.000 berapa? Kan lumayan. Iya. Dari situlah saya hidup. Iya. Jadi waktu itu begitu ada inspirasi, begitu ada ide, langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Iya. Jadi gitu. Harus gitu ya, Harus begitu. Kalau tidak repot. Ketika saya menulis buku, saya harus tulis buku nih. Iya. Ya kan? Saya ada tulis buku saya yang pertama itu sendiri saya tulis. Ketika saya ingin menulis buku, saya tulis langsung. Mau belepotan, mau bagaimana, saya tulis dulu. Jadi cara terbaik adalah lakukan dulu. Iya, lakukan dulu. Jadi menjadi startup yang baik, pemula yang baik itu harus lakukan. Lakukan dulu. Iya. Reaksi dulu. Reaksi dulu ya. Jangan penuh ide di kepala langsung. Betul. Setiap hari hanya. Pak Kris, hasil tidak selamanya sama dengan apa yang kita inginkan. Iya. Tetapi hasil tidak itu ada karena akibat. Ada proses akibat ya. Akibat kita ini berkreasi, maka ada hasil. Kan begitu, Pak. Iya. Jadi saya jual lagi, kemudian bagus ya. Kemudian saya mencoba, teman saya bisa menjadi seorang motivator, pembicara. Saya juga bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Saya harus banyak menampung, banyak mempelajari sesuatu di dunia ini. Saya mulailah investasi buku. Dan saya baca buku apa segala macam, sehingga saya bisa comparekan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, kita punya sekitar. Nah, dari situ saya menjadi seorang motivator dengan pengalaman kehidupan saya yang lama. Ternyata kalau kita tidak punya belajar teori manajemen, maka Anda ketika memiliki perusahaan, Anda akan semerawut untuk mengatur manajemen keuangannya. Seperti itu. Ketika Anda ingin memain sepak bola, Anda harus belajar teori sepak bola dulu. Karena tidak mungkin skill dasar Anda dulu ya. itu punya skill kalau Anda tidak punya belajar teori dulu. Ya kan? Tetapi tidak mungkin. Teori tidak akan jadi kalau tanpa praktek. Ya, harus dipraktekkan. Bagaimana kontrol bola, passing bola yang baik kan harus dipraktekkan dong. Teori kan? boleh 100 tapi kalau nggak pernah praktekkan sama kalau aja. Kalau orang mau main sepak bola terus menggunakan tangan, teorinya tidak boleh. Betul tidak, Pak Kris, ya kan? Teorinya tidak boleh. Juga praktiknya juga tidak boleh. Nah, bagaimana kalau orang tidak pernah mempelajari teorinya bahwa tangan tidak boleh main sepak bola, dia kemudian main sepak bola pakai tangan? Berarti praktik itu berdasarkan teori dulu. Kan begitu, Pak Kris? Oke, betul ya? Betul sekali.
ketika teori yang saya berikan itu adalah ocean tadi, Iya, iya. openness, kesadaran, open minded, kemudian kerjasama, networking Oke. dan semuanya yang Ya. saya jelaskan dari tadi itu, Iya, iya. kalau pemirsa masih belum jelas bisa diulangi lah ini, ya kan? Ya, ya. Diulangi lah ini podcast ini diulangi, ditonton, karena ini kan bukan setelah tayang habis, tidak, pasti masih ada lagi. Ya, ya. Sehingga, Harapan kita makin banyak yang terinspirasi, termotivasi betul, untuk gitu. memulai ya menjadi startup Ya. yang baik ya. Juga dengan yang ini podcastnya Pak Timek ini juga termasuk openness, bagian dari Ya. openness. keterbukaan, bagian dari openness, openness. kesadaran Ya, dan ya. kerjasama. Sepakat kita, yuk lakukan besok yuk Pak, sekitar jam sekian Pak. Oke, kita kerjasama, sepakat. Iya, iya, iya. Kemudian hilangkan sebuah pemikiran yang negatif tadi. Iya, iya. Kalau kita memiliki pemikiran negatif, berarti kita belum apa-apa. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa kok saya teori ini ada di paling bawah? Karena kebanyakan orang sudah openness tapi masih pemikiran menjadi peramal sendiri. Iya. Peramal diri sendiri. Iya. Nggak usah peramal, Anda juga peramal. Iya, iya. Betul sekali. Kalau saya seperti ini, jangan-jangan ini nggak laku. Iya, iya. Peramal bukan? Iya, peramal. Peramal. Jangan-jangan. Gitu loh. Jangan-jangan. Ah. Itu peramal. Pak Kris. Betul ya Pak Kris? Iya, iya. Nah itulah yang terjadi ketika kita memiliki pemikiran yang negatif. Iya, iya. Ketika kita memiliki pemikiran negatif, berarti Energi negatif yang energi akan negatif mengendalikan akan keluar, mengendalikan kehidupan gear kita. Iya, gitu loh, iya, Pak Kris. iya, iya. Ya kan? Ya, Makanya saya punya buku itu berawal dari Rp20.000. Mulyono Subroto menjadi seorang motivator. Itu hebat, buku hebat. pertama. Siap. Kemudian Nanti- karena saya punya true story itu sangat bagus, saya diajak oleh beberapa teman untuk menulis buku yang kedua yang berjudul Angel and Demon. Oke, kita nantikan nanti ya buku itu kedua nanti. asik itu pokoknya Pak. Iya, iya. Pemul, ini saya yakin diskusi kita sudah cukup memberi inspirasi, sudah cukup menguatkan ya Pemul ya, sudah cukup menguatkan calon-calon pelaku usaha bagaimana bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Tetapi sebaik-baiknya mempersiapkan diri tidak ada gunanya kalau kita tidak memulai. Betul kan Pemul? Betul. Nah, ya. Lebih baik dengan keyakinan dan persiapan yang mungkin belum maksimal, tetapi kita memulai. Ya. Memulai sambil belajar, saya kira itu tentu lebih bagus pemulihan. Iya, betul. Ya, ya. Harapan kita semoga di masa endemi ini, di masa kembali beraktivitasnya ekonomi setelah pandemi melandai, harapan kita semakin banyak pelaku usaha baru, startup yang muncul. Karena peluang itu ada kan Pemul? Hampir di semua sektor kan ada Pemul ya. Semua ada. Di saat pandemi saja ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, kenapa di masa yang bebas ini kita tidak bisa manfaatkan? Betul. Jangan sampai kita nanti menjadi penonton, sementara kita punya potensi, kita punya kemampuan. Betul. Nah, terutama untuk lulusan-lulusan perguruan tinggi yang baru lulus Pemulia, ya kan punya potensi, punya kemampuan, akademik bagus, fisik performance cukup menunjang. Gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk memulai usaha, karena ya usaha apapun tidak akan besar, tidak akan sukses kalau kita tidak pernah memulai Pemulia. Betul. Harus kita memulai. Ya di akhir ini Pemul, ini sedikit lebih jauh lebih teknis. Nah, kalau tadi sifatnya memberi motivasi, memberi penguatan, di akhir ini saya ingin mengajak Pemul untuk memberikan sharing kepada teman-teman kita yang ingin menjadi startup. Kira-kira menurut Pemul di Kota Kupang ini, atau bahkan secara umum lah, bidang-bidang apa yang punya potensi peluang baru? Bidang-bidangnya punya potensi, punya peluang. Tidak perlu spesifik mungkin, tetapi paling tidak Pemul bisa menggambarkan kira-kira peluang kita saat ini apa, dan kalau bisa ke depan seperti apa. Harusnya kita bisa meramal saat ini ke depan seperti apa. Itu tentu saya yakin Pemul punya kemampuan untuk melihat, untuk menerawang dulu. Baik. Silakan Pemul. Terima kasih Pak Kris. Jadi banyak sekarang kita melihat bahwa bukan dari minta maaf, kita ke depan ini banyak kuliner yang bisa dimanfaatkan. Satu UMKM itu pasti berbicara banyak kan, 90% mungkin kuliner. Ada yang prospek ya Pemul ya. Prospek sekali. Apakah itu juga menjadi ciri dari perkembangan sebuah
daerah sebuah kota pemulihan. Ya, sebenarnya Ya. seperti itu. Ya, Kas daerah sini apa, Ya, ya. boleh dong semuanya pakai, boleh dong semuanya itu punya ide seperti itu, boleh. Kuliner itu sangat prospek ya sangat pemulihan. prospek Sekarang dan ke depan ya. Ya, prospek ke depan. Mari kita lihat bahwa komoditi ini yang kita makan hari-hari ini itu berasal dari luar daripada kita. Iya. Kita pikirkan. Iya, iya. Artinya uang orang kita ini semua keluar semua. Iya, iya. Bagaimana caranya supaya uang ini berputar di sini, Iya. berputar di satu daerah. Satu di daerah sini. saja. Artinya kita saling membantu. Apa sih itu? Yaitu kuliner. Kuliner. Pak Kris. Iya, Kenapa kok kuliner? Orang butuh, ya kan? Iya, iya, iya. Di tempat manapun orang butuh makan. Butuh makan. Di beberapa mewah dan berapa jeleknya tempat tinggal kita. Tapi begini tetap Pemul, mampu makan. begini Pemul. Ya, Saya menempatkan diri sebagai calon startup di Pemul. ya, Saya menempatkan diri sebagai calon startup. terap. Saya mau memulai kuliner. Ya, Dalam pikiran saya, itu dia sudah punya, itu sudah ada. Yang ini sudah ada, yang ini sudah ada. Tentu dari dalam diri rasa tidak percaya diri ada. ya, Bagaimana Pemul bisa membangkitkan motivasi, meyakinkan kepada saya, kamu bisa. Misalnya saya mau krepek ini, contoh Keripik, kasus ya. keripik atau apalah. Ya, Kan udah banyak yang punya. betul. Apakah seperti tadi Pemul bilang kita harus ada pembeda atau kita mulai dulu Nah, sambil membenahi pemasarannya seperti betul. apa? Kan tadi sudah saya jelaskan Ya, Ocean itu. Ocean tadi ya. Kesadaran Hmm. toh, Hmm. dan networking. Banyak orang bisa buat, tidak punya networking, nggak bisa jual. Iya, iya, iya. Tapi Bapak baru mulai, tapi networking banyak, Iya. masih bisa jual. Bisa jual, Kan ya. begitu Pak. Nah, Iya. saya tidak punya networking, juga saya ajari tadi adalah melalui media cetak. Media yang Anda media. pasti akan punya networking. Iya, Nah, iya. manusia di kota saja ini Iya. ada berapa banyak? Iya, iya. 100.000. 400.000 400.000 lebih Kota lebih, Kupang kan? ya. Nah, 400.000 lebih ini apakah semua makan? Apakah Bapak Pak Kris bisa memenuhi kuota dari 400.000 itu Iya. untuk jual keripik? Tidak, ya Iya, kan? iya, iya, iya. Hanya sebagian kecil lagi. Iya, iya. Nah, kenapa bagian kecil yang lain Iya, tidak iya. melakukan itu yang sama? Iya, iya. Bukan saingan sebenarnya, tetapi kita melihat pangsa Pasar atau itu target market kita. segmennya itu apa? Boleh? Segmennya itu sudah terpilah-pilah. terpilah-pilah ya. Gitu loh. Iya, iya. Kalau misalnya kepada yang di atas atau kelas menengah ke atas, packaging Ya. bagus, Iya, iya. ya kan? Betul. Nah, ada berpikiran packaging bagus berarti mahal, Mahal ya. berarti kita rubah packagingnya, Berubah packagingnya ya. ya kan? Ya. Ke dosnya lah, dosnya lah sederhana, Iya, iya. bungkusnya saja Ya, disederhanakan, Iya, iya. ya kan? Oh, ini murah, berarti yang packaging bagus. Kadang-kadang customer bisa di kamuflase seperti itu, Iya. Pak. Ya kan, kacang goreng Iya, iya. ditempatin plastik yang Oke. polos 1 kiloan Oke. dengan yang dibeli tempat plastik yang sudah bagus sekali, Iya, iya. ya kan, yang indah sekali, Hmm. mahal Iya, iya. dan murah, padahal barang sama, Iya, iya. kan begitu. Artinya tidak ada saingan sebenarnya. Oke. Berarti kuliner ya yang Kuliner, pertama. ya. Yang kedua kira-kira apa, Pemul? Yang kedua itu sebenarnya di sini masih banyak jasa, Jasa. ya, jasa Jasa masih ya. kekurangannya jasa. Mm-mm. Kita lihat di sini misalnya jasa-jasa pembuatan ini, pembuatan izin atau apa segala macam, Iya. kan kita juga bisa, bukan karena kita KKN atau apa, tidak Iya. Pak, tetapi ada kesempatan tahu jalannya, ada banyak pengusaha Iya, iya. yang karena Kesibukan dan kesibukannya sangat ini nggak punya waktu dia untuk gitu. Artinya seperti itu. Jasa itu salah satunya, jasa konstruksi, jasa Iya. gambar, Iya, iya. jasa segala macam jasa. Dan satu lagi Pemul saya bisa sampaikan. Ya. Jasa cuci sepatu juga. Sekarang saya kira ada segmennya juga menurut saya di Kupang. Jasa supir sepatu ya. Cuci sepatu. Cuci sepatu. Bagus itu Pak. Iya, ini sederhana kelihatan. Ini baru lagi tuh Pak. Sederhana kelihatan, Sederhana. tetapi Nah, ada tentu mungkin ada gitu. segmennya. Ada Bagi segmen. kalangan eksekutif menengah Iya. ke atas yang nggak punya waktu untuk Karena jasa juga itu juga sektor-sektor lain, sektor jasa lain
yang sebenarnya punya peluang sebenarnya. Hanya mungkin belum dilihat, belum Jadi diri kalau pemikiran spontan lah spontan kita saja ini, ya, ya, spontan ini aja. pemikiran spontan. Artinya hanya mau mengantar bahwa peluang itu ada. Ya, bukannya peluang itu kita banyak, mau mengarahin, tapi peluang itu ada. Ya. Sepanjang kita punya kreasi, kita bisa membaca peluang-peluang itu Ya. peluang untuk kita memulai. Peluang untuk kita memulai. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya pemikiran apa segala macam, ya lakukan saja. Lakukan saja. Karena Duit. bukan hanya 3 tadi itu, yaitu apa namanya kuliner, kemudian Jasa tadi macam-macam ya, tadi ya, oke. dan, sepatu Salah satu contoh kan jasa juga kan. Salah Jasa satu juga. contoh spontan Aja. ya kan. Ya, Nah, ya. tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain masih banyak. Iya. Gitu. Yang ada pun menurut saya kalau kita berkreasi, saya kira bisa. Ya. Ya, yang sudah misalnya, ini contoh aja, jasa, lagi-lagi soal jasa, cukur, gunting rambut misalnya. Kita berkreasi, misalnya kita menawarkan jasa, kita mendatangi, kan masih minim. Bisa. Masih minim di sini kan. Ya, kita dari mendatangi. door to door. Jadi itu tadi karena dengan kesibukan dan lain-lain tadi, Betul. orang waktu untuk ke barber aja, untuk gunting rambut saja susah. Susah. Nah, Ya. saya membaca peluang itu. Betul. Membaca peluang itu sudah saya tawarkan jasa. Nah, Tentu sekarang, dengan saya punya fasilitas yang ada yang menjadi jualan saya. ya. Menjadi jualan saya. Pak, kami mendatangi. Nanti kami mendatangi fasilitas kami ini, SDM kami ini kami mendatangi di rumah Bapak aja. Nah, juga sekaligus dengan sekarang, misalnya dengan cuci rambutnya atau Ya. itu kan menjadi lebih Betul. menarik lagi. sekarang Lagi-lagi ada soal jasa. Pengiriman juga. Ya. Jasa pengiriman Yang sifatnya lokal door to door. Nah, seperti sahabat saya juga seorang pejabat juga kok tidak ada sih yang ambil karena beliau mungkin mau kirim surat ya toh waktunya tidak ada sehingga surat ini lupa tidak dikirim sehingga dia saya buka aja deh jasa pengambilan pengiriman. Bahkan saya punya satu ide yang mungkin menurut banyak orang cukup aneh lagi soal jasa. Kamu tahu ya. Kita rumah tangga itu sering kesulitan soal sampah. Terutama di perumahan-perumahan. Ya. Kita kesulitan sekali. Gimana buang sampahnya? TPS-nya jauh lagi. TPS yang udah ada dibobolin lagi. Ya. Kelihatan sepele dan mungkin tidak masuk akal. Tapi menurut saya itu peluang. Peluang juga. Kita menawarkan jasa. Harusnya tugas pemerintah harusnya. Tetapi misalnya di perumahan-perumahan tertentu atau di keluarga-keluarga yang lagi-lagi soal tidak ada waktu tadi untuk mengatur sampahnya. Mari kami tawarkan jasa. Kami yang ngurus jasa. Ya, itu juga peluang. Contoh saja, ya, ini contoh. Melihat dari lingkungan kesulitan yang dihadapi kita. Keluarga. Mari kita memberikan solusi. Ya. Saya kira itu juga menjadi betul. Jangankan di laut. Siapa tahu nanti 5-10 tahun kemudian jasa yang kita diskusikan ini yang soal pengolahan sampah, pengaturan sampah ini menjadi menarik loh. Menjadi viral lagi. Viral lagi malah. Iya. Kan? Artinya begini Pak. Kembali kepada Ocean tadi. Ocean itu di darat saja ada ombak yang berhamburan dan kita harus juga merasakan itu. Iya. Apapun kesempatan itu di Blue Ocean itu terlalu banyak. Di sekitar kita ada deburan ombak yang kita bisa rasakan. Sama dengan Bapak tadi Pak Kris bilang bahwa ada pengelolaan sampah apa segala macam kembali kepada jasa. Itu adalah ide-ide spontan yang keluar dari pemikiran-pemikiran kita saat ini. Iya, betul ya. Masih banyak ya. Ini hanya sifatnya men-trigger aja. Betul. Memantik aja. Kita lihat lagi pembersihan kaca-kaca gedung-gedung. Itu jasa itu lagi. Gitu loh. Iya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kita bisa tawarkan. Itulah spontan kita pemikiran. Pemirsa, kita kembali lagi bahwa ini adalah pemikiran-pemikiran yang spontan. Tidak harus Anda mengikuti. Kalaupun kalian mau mengikuti ini semua, pemirsa mau ikuti ini semua, baik juga lakukan. Duit. Gitu. Iya kan? Lakukan. Iya. Ini hanya mengantar saja bahwa sektor jasa ini peluangnya sangat banyak. Sangat banyak ya. Jangankan itu, kita lihat laundry saja ada franchise. Ya. Betul ya? Ada franchise yang kita lakukan. Nah, itu spontan saja. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Mulya. Terima kasih. Ngobrol yang sangat menarik, sangat asik dengan poin-poin konten-konten yang menurut saya sangat penting ya untuk pelaku pemula, calon-calon startup. Ya, terima kasih Pak Mulya. Terima kasih Pak Kris. Topik kita hari ini menarik. Kami akan undang lagi di kesempatan berikut dengan topik yang lebih menarik lagi. Yang sudah disampaikan tadi soal
strategi Blue Ocean. Blue Itu nanti Ocean, kita ya. bahas Terima kasih, Pak Kris. dalam seksi khusus berikut ya. Nah, baiklah pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung podcast hari ini. Besar harapan kami apa yang menjadi materi hari ini, diskusi hari ini memberi inspirasi, memberi motivasi kepada calon-calon startup untuk segera memulai apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rencanakan, karena hanya dengan memulai, hanya dengan melakukan, Anda akan bisa sukses dan akan bisa mengimplementasikan, mewujudkan apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda cita-citakan, dan kelak Anda akan menjadi pengusaha pelaku usaha yang sukses. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.